Ya, selamat siang pemirsa. Kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1 bersama saya Poppy Zedra. Ya, dan juga bersama saya Carlos Michael. Hari ini kita akan membahas topik praktik curang di pasar beras. Polisi menyegel kantor PT Indo Beras Unggul yang menjadi produsen beras merek Magnus dan Cap Ayam Jago. Perusahaan ini diduga melakukan penipuan dengan menjual beras medium bersubsidi seharga beras premium. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan penipuan yang dilakukan PT Indo Beras ini tergolong kejahatan sangat serius. Sebagai produsen besar, PT Indo Beras melalui anak usaha PT Tiga Pilar memainkan disparitas harga terlalu tinggi. Beras harga Rp9.000 dijual dengan harga Rp20.000. Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan modus yang digunakan PT Indo Beras Unggul adalah dengan mengemas beras IR64 dengan label Cap Ayam Jago dan Magnus. Padahal IR64 termasuk beras medium bersubsidi, sedangkan Magnus dan Cap Ayam Jago diberi label premium. Praktek curang ini diketahui setelah Satgas Pangan melakukan pemeriksaan, di mana dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui label kandungan gizi pada kemasan tidak sesuai dengan produk yang dijual. Produsen beras Magnus ini memiliki gudang penyimpanan di Jalan Rengas, kilometer 60, Karangsambung, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Barang bukti yang disita dari tempat itu sebanyak 1.161 ton beras. Kantor PT Indo Beras Unggul yang menjadi produsen beras merek Magnus dan Cap Ayam Jago disegel polisi. Perusahaan itu diduga melakukan penipuan dengan menjual beras medium bersubsidi seharga beras premium. Lalu sebenarnya bagaimana mengantisipasi agar kasus seperti ini tidak lagi terjadi ke depannya ya? Ya, dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini di studio kami juga sudah hadir sejumlah narasumber. Ada Brigjen Pol Agung Setia selaku Wakil Ketua Satgas Pangan dan juga ada Pak Helmi Nurjamil yang merupakan tim investigator dari KPPU. Selamat siang Bapak-Bapak. Siang. Terima kasih sudah hadir di studio Berita 1 ya. Ini benar-benar lagi mengemuka permasalahan ini dan terjadi praktik kecurangan begitu dari PT Indo Beras Unggul ya. Beras Unggul. Bagaimana sih Pak ceritanya Pak Agung yang saat itu juga mungkin ikut menggerebek ya? Kita ingin sampaikan bahwa proses ini adalah proses penyidikan, penegakan hukum. Jadi kita tentu berdasarkan dasar atas fakta-fakta hukum. Jadi prosesnya adalah ini kasus ada laporan yang harus kita tindak lanjuti dari masyarakat yang tentunya kita sudah lakukan pendalaman melalui proses penyelidikan. Di penyelidikan ini kita sudah mendalami. Tidak hanya di Bekasi tapi di tempat-tempat lain juga kita lakukan pendalaman, mengumpulkan bukti dan kemudian fakta-fakta di lapangan yang kemudian kita uji bukti-bukti itu dan fakta-fakta itu dan kita simpulkan bahwa peristiwa atas suatu kejahatan atau tindak pidana sudah terjadi. Oke, Pak Agung, ini penyelidikannya ini terjadi setelah berapa lama? Artinya laporannya sudah lama atau baru-baru saja kemudian diselidiki lalu akhirnya dilakukan penggerebekan begitu? Ya, laporannya beberapa waktu yang lalu, tapi penyelidikan tentang masalah ini kita di bagian Direktorat Timideksus itu ada Subdit Industri dan Perdagangan yang tentunya memiliki base data yang terus kita update terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan. Dan itulah yang kemudian dengan adanya laporan ini menjadi bagian yang tidak terpisah untuk kita mendalami dari base data yang kita punya untuk kemudian mencari peristiwa apa yang terjadi dan kita temukan. Hasil laboratoriumnya seperti apa Pak? Hasil penyelidikan tesnya itu seperti apa? Berasnya seperti apa?
Jadi sebelum ke laboratorium, setelah kita temukan bahwa kita tetapkan, kita putuskan bahwa ada peristiwa tindak pidana, kita kemudian melakukan apa disebut langkah penyidikan. Penyidikan ini kan satu rangkaian untuk mencari alat bukti. Ya. Dengan alat bukti itu baru nanti kita menentukan tersangkanya. Kita pada tahap mencari alat bukti dan kemudian kita lakukan langkah-langkah, salah satunya adalah pemeriksaan laboratorium. Dan kita sudah lakukan itu. Dan kita temukan adanya perbedaan apa yang ada dalam kemasan, label dalam kemasan dengan isi kandungannya. Ya, ini patut diapresiasi karena sikap pesimis masyarakat bahwa biasanya kan polisi menangkap paling gudang kecil atau mungkin toko kecil. Ini gede ya, dengan beras harganya triliunan rupiah. Bagaimana kemudian memastikan Pak Agung bahwa memang ini adalah memang benar-benar pelanggaran hukum, bukan justru sebaliknya adalah semacam jebakan gitu dari pengusaha lain misalnya? Iya, saya selalu mendapat pertanyaan serupa dengan dalam penanganan kasus-kasus yang lain juga. Tapi kita yakinkan bahwa tidak ada satu pelanggaran hukum yang diperbolehkan. Itu catatan bagi kita semua, yang kemudian artinya bahwa saya punya kewajiban untuk menegakkan hukum itu. Dan kami punya perangkatnya untuk menemukan faktanya. Secara profesional harus kita tegakkan ini dengan mengacu pada aturan, hukum acara pidana, hukum yang lain yang mengatur tentang ini, dan kita sudah lakukan itu. Dan artinya bahwa apa yang kita temukan sekarang ini adalah dari rangkaian proses mulai dari penyelidikan. Tidak tiba-tiba datang dari langit kami datang. Tiba-tiba durian runtuh ya? Tidak. Kami lakukan dari proses penyelidikan, bahkan kita menguji. Kita sempat ke lab laboratorium dulu untuk menguji dan memastikan bahwa itu sesuatu yang melanggar, baru kita mengambil langkah. Ini bahayanya untuk masyarakat apa sih yang dilihat kemudian menyimpulkan bahwa ini sebuah pelanggaran hukum? Pasti juga ada kerugian di sana. Apa kemudian yang diakibatkan dari persoalan ini untuk masyarakat yang lebih luas? Iya, tadi saya mendapat dengan judulnya mencurangi Mencurangi pasar beras. Ya. Jadi masyarakat tentunya sekarang masyarakat sudah cukup terbuka dan cukup memahami dan pandai untuk menilai sesuatu hal. Dan kita lihat bahwa fakta ini akan kita uji di pengadilan nantinya. Dan tentunya kita akan memastikan bahwa fakta-fakta kita akan lolos dalam pengujian pengadilan nanti. Kita ke Mas Helmi. Mas Helmi, bagaimana ini bisa terjadi penipuan dengan modus seperti ini, Mas Helmi? Ya, jadi kalau dari kami, dari sisi KPPU, kami melihat modus operandinya ini adalah pelaku usaha ini dia memiliki satu jaringan yang dari hulu sampai hilir. Artinya ini merupakan dari satu grup. PT Ibu ini merupakan salah satu anak perusahaan. Nah, modus operandinya adalah mereka membeli gabah dengan harga yang cukup tinggi, sehingga para petani itu menjual semua gabahnya kepada perusahaan ini. Nah, kemudian mereka juga punya pasar, ini pasar-pasar kelas menengah ke atas, dengan membeli beras yang premium. Artinya apa? Ketika dia beli harga gabah tinggi, mereka jual dengan harga yang cukup. Ini perbedaan harganya kalau misalkan kita lihat dari aturan, pemerintah telah menetapkan harga acuan tertinggi 9.000. Akan tetapi beras premium dijual 20.000. Ini kan ada selisih 11.000 di sini. Nah, artinya mereka ini mempunyai kekuatan untuk menyerap gabah seperti itu. Jadi modus operandinya mereka beli gabah, mereka dapat gabah, mereka olah kemudian menjualnya di premium. Dan ini secara umum disimpulkan adalah persaingan usaha yang tidak sehat di industri beras. Jadi kami melihatnya begini. Karena di pasar beras itu strukturnya memang panjang, distribusi supply chain-nya ini panjang. Jadi mulai dari petani, kemudian ke penggilingan, kemudian nanti ada ke penggilingan besar atau toko besar, kemudian ada pasar induk, sampai baru ke retail kecil, baru sampai ke tangan konsumen. Nah, ini kan sangat panjang sekali. Kami melihat di sisi hulunya saja. Ketika kita berbicara petani ini kan ketika sudah diatur harga gabah itu 3.700, artinya dari pihak pemerintah Bulog itu dia bisa membeli dengan harga 3.700. Kan tetapi ketika ada pihak swasta yang berani beli, bahkan saya mendengar sampai dengan 4.900. Akhirnya
petani-petani atau penggilingan rakyat yang biasa membeli di angka 3.700 ini jadi tidak kebagian. Akibatnya beberapa di daerah-daerah tertentu sudah ada yang mati. Ya, pertanyaan saya tadi kepada Pak Agung, dari Anda di KPPU seperti apa? Apakah ini memang murni benar-benar sebuah pelanggaran dilihat, ataukah memang ada persaingan usaha di sana? Ada satu perusahaan yang mau menjelek-jelekan perusahaan lain misalnya? Baik, jadi kita di sini objektivitas saja, profesional saja. Kami akan melihat secara keseluruhan. Ya. Ini kan ini baru satu pelaku usaha saja. Nanti kami di KPPU ini akan mencoba memeriksa seluruh stakeholder, tidak hanya pelaku usaha, tapi dari sisi pemerintah, bahkan Bulog juga semua akan kita mintai keterangan. Nah, setelah nanti didapat keterangan itu, barulah kita akan memprediksi atau ini indikasinya ke arah mana. Sejauh ini kami mengindikasikan ini adalah praktek. Kalau memang betul hasil lab tadi ini beras medium tapi dijual dengan beras premium, di sini ada praktik yang tidak benar. Nah, kalau praktik yang tidak benar ini sudah diatur di Undang-Undang 5 itu dikatakan pasal 21. Itu perbuatan curang. Jadi dia menetapkan harga pokok yang seharusnya ini bisa lebih murah dijual dengan harga yang mahal. Nah, ini ada keuntungan yang tidak wajar di sini. Ya. Oke. Mas Helmi, ini kasus yang dari KPPU sendiri, apakah sudah pernah ada pelaporan seperti ini ke KPPU atau baru pertama kali ini terjadi? Baik. Sebenarnya kami di KPPU ini sudah menyelidiki komoditas beras ini sejak tahun 2015. Kemudian kami melihat memang pergerakan beras ini tidak lepas dari raw materialnya, gabah itu sendiri. Artinya ketika gabah memang sudah diatur oleh pemerintah, seharusnya harga beras pun sudah diatur oleh pemerintah. Bahkan yang terbaru melalui Permendak nomor 47 tahun 2017, itu harga beras harusnya di tingkat konsumen ini 9.000. Harga gabahnya? Harga gabahnya 3.700. Ya, artinya di sini secara kalkulasi ketika harga gabah ini naik, maka mau tidak mau harga beras pasti naik. Nah, ini hitung-hitungan yang memang begitu keadaannya seperti itu. Oke, baiklah. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya setelah kita break sebentar dulu, pemirsa. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk mau berinteraksi bersama kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Usai jeda kami kembali.